Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah pada sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Doa dicukupkan. Nah, ada yang ingat gak sih di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Turunan fungsi aljabar. Ya, betul ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, untuk di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mencermati konsep turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Dan yang keempat yaitu peserta didik mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Ada yang tahu gak sih pengertian dari turunan trigonometri itu apa? Nah, pengertian turunan trigonometri itu adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, kotangan, sekan, dan kosekan. Nah, di turunan fungsi trigonometri ini mempunyai sifat-sifat dasar. Yang pertama yaitu sin x. Sin ini jika diturunkan akan menjadi cos x. Yang kedua, cos x. Turunan dari cos x adalah min sin x. Yang ketiga, tan x. Turunan dari tan adalah sekan kuadrat x. Yang keempat yaitu kotangan x. Turunannya adalah min kosekan kuadrat x. Yang kelima, sekan x. Turunannya adalah sekan x dikali tan x. Yang keenam yaitu kosekan x. Turunannya yaitu min kosekan x dikali kotangan x. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke pembuktian turunan fungsi trigonometri. Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa turunan dari sin adalah cos x. Nah, kita akan buktikan. Ingat nih definisi dari turunan yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h dikurangi fx per h. Maka limit h menuju 0 sin x tambah h dikurangi sin x per h. Nah, kita ingat nih bahwa sin a dikurangi sin b sama dengan 2 cos a ditambah b per 2 dikali sin a dikurangi b per 2. Ini sin a, ini sin b. Maka limit h menuju 0 2 cos x ditambah h ditambah x per 2 dikali sin x ditambah h dikurangi x per 2 per h. Limit h menuju 0 2 cos x ditambah setengah h dikali sin setengah h per h. Nah, kita ingat bahwa limit x menuju 0 sin ax per b sama dengan a per b. Maka 2 cos x ditambah setengah dikali 0 karena limitnya menuju 0 dikali setengah sama dengan 2 cos x dikali setengah sama dengan cos x. Maka terbukti bahwa turunan dari sin x adalah x. Selanjutnya yaitu turunan dari cos x adalah min sin x. Ingat tadi bahwa definisi turunan bahwa f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx ditambah h dikurangi fx per h. Maka limit h menuju 0 cos x ditambah h dikurangi cos x per h. Ingat lagi bahwa cos a dikurangi cos b sama dengan min 2 sin a ditambah b per 2 dikali sin a dikurangi b per 2. Maka limit h menuju 0 min 2 sin
X ditambah H ditambah X per 2 dikali min X ditambah H dikurangi X per 2 per H. Maka limit H menuju 0 min 2 sin X ditambah setengah H dikali sin setengah H per H. Lagi bahwa limit X menuju 0 sin AX per B sama dengan A per B. Maka min 2 sin X ditambah setengah dikali 0 kali setengah sama dengan min 2 sin X dikali setengah sama dengan min sin X. Maka terbukti bahwa turunan dari cos adalah min sin X. Selanjutnya yaitu turunan dari tan X adalah kosekan kuadrat X. Nah, tan X itu adalah sin X per cos X. Nah, F sama dengan U per V, maka V aksen sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Nah, U-nya itu adalah sin X dan V-nya itu adalah cos X. Maka F aksen X sama dengan U aksen yaitu turunan dari sin yaitu cos X dikali V yaitu cos X. X dikurangi turunan dari V yaitu turunan dari cos X turunan dari cos X yaitu min sin X dikali U yaitu sin X per V kuadrat itu cos kuadrat X sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Ingat lagi nih bahwa cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1. Maka 1 sama dengan 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X itu adalah sekan kuadrat X. Maka terbukti bahwa tan X itu turunannya adalah sekan kuadrat X. Nah, selanjutnya adalah kotangan X, turunannya yaitu min kosekan kuadrat X. Kotangan X ini adalah cos X per sin X. F sama dengan U per V, F aksennya adalah U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Maka F aksen X sama dengan turunan dari U yaitu min sin X dikali V yaitu sin X kurangi turunan dari V yaitu cos X dikali U yaitu cos X per V kuadrat yaitu sin kuadrat X sama dengan min sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X per sin kuadrat X, atau kita bisa tulis seperti 2 min dikali sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Ingat lagi bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu adalah 1. Maka min 1 per sin kuadrat X. Nah, min 1 per sin kuadrat X ini adalah min kosekan kuadrat X. Maka terbukti bahwa turunan dari kotangan X adalah min kosekan kuadrat X. Selanjutnya yaitu turunan dari sekan X adalah tan X kali sekan X. Nah, sekan X ini adalah 1 per cos X. F sama dengan U per V, maka V aksen maka F aksen sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Nah, U-nya itu adalah 1 dan V-nya itu adalah cos X. Maka F aksen X sama dengan turunan dari U yaitu turunan dari 1 yaitu 0 dikali V cos X dikali cos X dikurangi turunan dari V aksen turunan dari V yaitu turunan dari cos X yaitu min sin X dikali U per V kuadrat itu cos kuadrat X sama dengan sin X per cos X dikali cos X sama dengan sin X per cos X kali 1 per cos X sama dengan sin
X per cos X itu adalah tan X, dan 1 per cos X itu adalah secant X. Maka terbukti bahwa turunan dari secant X itu adalah tan X dikali secant X. Yang keenam yaitu turunan dari secant X. Yang keenam yaitu turunan dari cosecant X itu adalah min kotangan X dikali cosecant X. Nah, cosecant X ini adalah 1 per sin X. F sama dengan U per V, maka F aksen sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. U-nya itu adalah 1 dan V-nya itu adalah sin X. Maka F aksen X sama dengan turunan dari U yaitu 1 turunan dari 1 yaitu 0 dikali V yaitu sin X dikurangi turunan dari sin yaitu cos X dikali 1 per V kuadrat yaitu sin kuadrat X sama dengan min cos X per sin X dikali sin X. Maka min cos X per sin X dikali 1 per sin X sama dengan min cos X per sin X itu adalah min kotangan X dan 1 per sin X itu adalah cosecant X. Maka terbukti bahwa cosecant X turunannya adalah min kotangan X dikali cosecant X. Kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, jika A sama dengan 4 sin B, maka turunan dari A adalah penyelesaian. Diketahui bahwa A sama dengan 4 sin B. Ditanyakannya yaitu turunan dari A. Maka kita ingat lagi nih bahwa turunan dari sin itu adalah cos. Sehingga turunan dari 4 sin B yaitu 4 cos B. Untuk soal yang kedua, jika K sama dengan 10 cosecant L, maka turunan dari K adalah, ketahui nih bahwa K itu adalah 10 cosecant L. Dan ditanyakannya yaitu turunan dari K. Kita ingat lagi nih sifat dari turunan fungsi trigonometri, yaitu kalau cosecant diturunkan menjadi negatif cosecant X dikali kotangan X, maka turunannya menjadi negatif, karena ini negatif ya, jadi negatif 10 cosecant L dikali kotangan L. Selanjutnya ada perluasan sifat turunan fungsi trigonometrik ke-1. Ini misalkan U merupakan fungsi yang bisa diturunkan terhadap X, di mana U aksen merupakan turunan U terhadap X. Maka rumus turunannya akan menjadi yang pertama, Fx sama dengan sin U. Maka turunannya adalah cos U dikali U aksen. Yang kedua, cos U. Turunannya menjadi min sin U dikali U aksen. Yang ketiga, tan U. Turunannya adalah secant kuadrat U dikali U aksen. Yang keempat, kotangan U. Turunannya yaitu min cosecant U kali U aksen. Yang kelima ada secant U. Turunannya menjadi secant U dikali tan U dikali U aksen. Dan yang terakhir yaitu cosecant U. Turunannya yaitu min cosecant U kotangan U dikali U aksen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, jika HS sama dengan tan 5S kuadrat, maka turunan dari HS adalah penyelesaiannya. Diketahui bahwa HS sama dengan tan 5S kuadrat, maka turunan yang ditanyakan yaitu turunan dari HS. Kita tentu ini bahwa U-nya itu adalah 5S kuadrat, maka U aksennya yaitu, kita ingat lagi nih bahwa di turunan fungsi trigonometri, yaitu jika turunan ini tuh 2 pangkatnya ini dikali dengan nih 5, jadi 10 ya, 2 dikali 5 adalah 10.
terus lagi S, lalu pangkatnya ini dikurangi 1, maka 2 dikurangi 1 adalah 1, jadi gak usah ditulis ya. Jadi turunan dari 5S kuadrat ini yaitu 10S. Nah, kita ingat lagi nih sifat yang tadi, bahwa fx sama dengan 1, turunannya menjadi sekan kuadrat U dikali U aksen. Sehingga turunan dari HS ini adalah sekan kuadrat dikali U, yaitu 5S kuadrat dikali U aksen, yaitu 10S. Atau bisa ditulis seperti ini, 10S sekan kuadrat 5S kuadrat. Contoh soal yang kedua, jika Gn sama dengan sekan 3N pangkat 3, maka turunan dari Gn adalah, kita tulis dulu nih diketahuinya, yaitu Gn sama dengan sekan 3N pangkat 3. Ditanyakan yaitu turunan dari Gn. Nah, U-nya itu berapa sih? U-nya itu adalah 3N pangkat 3. Maka turunannya yaitu 3 dikali 3 yaitu 9. Terus lagi N, lalu 3 pangkat 3 ini dikurangi 1, yaitu 2. Jadi turunan dari 3N pangkat 3 itu yaitu 9N pangkat 2. Nah, kita ingat lagi nih sifat perluasan yang tadi, bahwa fx sama dengan sekan U, itu akannya menjadi sekan U tan U dikali U aksen. Sehingga turunannya yaitu sekan U, yaitu 3N pangkat 3 ditambah dikali tan U, yaitu 3N pangkat 3 dikali U aksen, yaitu 9N pangkat 2. Maka bisa ditulis seperti ini ya, 9N pangkat 2 sekan 3N pangkat 3 tan 3N pangkat 3. Nah, selanjutnya ada perluasan sifat turunan fungsi trigonometri kedua. Nih, misalkan variabel sudut trigonometrinya AX tambah B, di mana A dan B yaitu bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Maka rumus turunannya yaitu, yang pertama ada fx sama dengan sin AX tambah B. Maka turunannya yaitu A cos AX tambah B. Yang kedua, cos AX tambah B, maka turunannya yaitu min A sin AX tambah B. Selanjutnya tan AX tambah B, maka turunannya yaitu A sekan kuadrat AX tambah B. Yang keempat, kotangan AX tambah B, turunannya yaitu min A kosekan kuadrat AX tambah B. Yang kelima, sekan AX tambah B, turunannya yaitu A dan AX tambah B dikali sekan AX tambah B. Dan yang keenam yaitu kosekan AX tambah B, turunannya yaitu min A kotangan AX tambah B dikali kosekan AX tambah B. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, jika fx sama dengan tan 5x dikurangi 2, maka turunan dari fx adalah penyelesaian. Diketahui nih bahwa fx sama dengan tan 5x dikurangi 2. Tanyakannya yaitu turunan dari fx. Nih, kita ingatin lagi bahwa sifat perluasan yang tadi yaitu tan ax ditambah b diturunkannya menjadi A sekan kuadrat AX tambah B. Maka turunan dari fx yaitu 5, ini A ya, jadi 5 sekan kuadrat, terus lagi 5x dikurangi 2. Contoh soal yang kedua, jika fx sama dengan cos 2x tambah 8, maka turunan fx-nya adalah, nah, diketahui bahwa fx-nya itu yaitu cos 2x tambah 8. Yang ditanyakan yaitu turunan dari fx.
Nah, kita ingat lagi nih bahwa sifat yang tadi yaitu cos AX tambah B diturunkannya akan menjadi min A sin AX tambah B. Sehingga turunan dari fx yaitu min 2 sin 2x tambah B. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu punya tugas nih. Nah, di sini ada 5 soal. Nah, kalian kumpulkan tugas ini di LMS dan deadline-nya yaitu tanggal 16 Mei 2022 atau di pertemuan selanjutnya yaitu paling lambat ya. Kalau kalian udah selesai hari ini juga kalian boleh dikumpulkan di LMS ya. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Nih, ada yang mau menyimpulkan gak sih pembelajaran pada hari ini tuh gimana? Gak ada ya, jadi Ibu akan simpulkan. Jadi, turunan fungsi trigonometri itu adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, kotangan, sekan, dan kosekan. Nah, turunan fungsi trigonometri ini mempunyai sifat-sifat yang dapat membantu dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Jadi kalian minimal harus paham atau harus hafal lah. Jadi untuk mempermudah kalian juga dalam mengerjakan soal dari turunan fungsi trigonometri ini. Nah, cukup sekian yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang integral aljabar. Nah, jadi kalian boleh baca-baca dulu, boleh mempelajari dulu tentang integral aljabar. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.